Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengawali khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya, dalam rangka kita mengharapkan pahala di sisinya dan menjaga diri kita dari segala macam bentuk azabnya di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, pernah satu ketika sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyampaikan sebuah nasihat di mana beliau mengatakan ada 3 perkara yang mana perkara ini menjadikan aku tertawa sekaligus menjadikan aku menangis. Kalau aku mengingat 3 perkara ini, di satu sisi aku mentertawakan diriku dan di satu sisi aku menangisi diriku. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, beliau mengatakan, aku mentertawakan orang-orang yang dia memiliki keinginan yang tinggi terhadap urusan dunia, sementara dia lupa kematian selalu datang untuk mengintai dirinya dan dia akan datang tanpa kita sadari. Itulah kondisi kita sekarang ini. Banyak di antara kita sibuk mengejar dunia. Saking sibuknya kita mengejar dunia sampai kita lupa dunia yang kita kumpulkan ini kita akan tinggalkan. Kita akan tinggalkan dia. Kita akan berpisah dengannya. Sampai-sampai kita lupa usia kita sudah mau mendekati ajalnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, kata Allah taala, alhaakumut takatsur. Sungguh celaka, sungguh binasa manusia-manusia yang berlomba-lomba untuk memperbanyak urusan-urusan dunia. Dia sibuk untuk memperbanyak harta benda duniawinya. Dia sibuk membangun rumah megah, membangun rumah mewah, memperbanyak aset di mana-mana. Hatta zurtumul maqabir. Namun dia lupa usianya tinggal sedikit dan sebentar lagi dia akan masuk ke dalam liang lahatnya. Kemana semua itu? Pergi. Kita akan tinggalkan. Kita akan berpisah dengannya. Apa bagian kita dari apa yang kita kumpulkan? Capek, lelah. Hanya rasa sakit, rasa lelah yang kita rasakan. Dan kita tidak bisa memaksimalkan dan memanfaatkan apa yang telah kita kumpulkan dari urusan dunia tersebut. Kita ini terlalu sibuk untuk bagaimana menjadikan diri kita terlihat baik di hadapan manusia dengan dunia-dunia yang kita anggap itu bisa meninggikan derajat kita. Tapi kita lupa bagaimana cara kita menjadikan diri kita terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, dunia ini singkat. Umur kita singkat. Dibandingkan dengan umur-umur umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Muhammad itu paling singkat umurnya. 60 tahun, 70 tahun. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan usianya Nabi Nuh, dibandingkan usianya Nabi Musa, dibandingkan usia nabi-nabi yang lainnya. Kita ini adalah umat yang paling singkat umurnya. Maka jangan kita singkatkan umur ini dengan hanya sibuk mengumpulkan urusan-urusan dunia. Kalaupun kita mengumpulkan urusan dunia, ingat, ambillah bagian kita.
untuk negeri akhirat kita. Ambil bagian kita untuk membangun istana di surga, yang itu merupakan istana kekal dan abadi bagi kita tatkala kita meninggal dunia. Jangan maunya dapat capeknya. Waktu dibuang, waktu habis. Bahkan sakit pun tidak menghalangi kita mengumpulkan dunia. Tapi giliran sakit, ibadah ditinggalkan. Benar, Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam ibadah kalau kita sakit. Tapi kalau kita melihat kondisi kita, yang kalau urusan sakit dunia, rela untuk kita melawan rasa sakit itu. Tapi tidak dengan urusan ibadah kita. Tidak dengan akhirat kita. Sementara dunia ini kita akan tinggalkan. Ini bukan tempat kita. Ini bukan tempat kembali kita. Maka tertawakanlah diri kita yang masih dalam kondisi ini. Tangisi diri kita yang masih lalai dari mengingat kehidupan akhirat. Semoga dengan tangisan itu menjadikan hati kita lunak. Menjadikan hati kita hati yang lembut. Sehingga kita tahu apa yang harus kita prioritaskan selama kita hidup di dunia ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin. Perkara yang menjadikan Abu Darda itu mentertawakan dirinya, sekaligus menangisi dirinya. Ketika kita lalai dari pengawasan Allah, sementara Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita 24 jam. Banyak manusia itu hanya fokus pada pengawasan manusia sendiri. CCTV, pandangan-pandangan mata manusia, itu yang menjadikan mereka ada rasa takut dalam dirinya, tapi lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi manusia 24 jam. Bahkan dalam kondisi kita tidur, Allah mengawasi kita. Yang mana apa yang Allah awasi dari kita semua nanti di hari kiamat, Allah katakan yauma tublas sarair. Wahai manusia, hari ini tidak ada yang tersembunyi dari apa yang kalian lakukan. Semuanya ditampakkan. Sesuatu yang kalian sembunyikan dari manusia, dari pandangan-pandangan manusia, dari CCTV yang ada di tempat-tempat yang dimana kita berada, tidak terekam. Tapi dalam pengawasan Allah, semuanya direkam dengan begitu jelas. Semuanya tercatat, semuanya tertulis. Lantas kenapa kita lebih takut dengan CCTV dan pandangan manusia, pengawasan manusia? Tapi kita tidak takut dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang siapa orang ihsan, siapa orang ihsan itu, sebagaimana masjid ini dinamakan Al-Ihsan, maka Anda yang masuk ke dalam masjid ini, milikilah sifat seperti apa yang dinamakan dengan masjid ini, Al-Ihsan. Ketika Nabi ditanya apa itu ihsan, maka Nabi SAW mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak mampu melihat Allah, fa innaka yaraka, ketahuilah Allah melihat dirimu. Allah memandang dirimu. Allah mengawasimu. Allah mencatat segala apa yang kau lakukan. Dan tidak ada satupun yang akan luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Miliki sifat itu. Dan jangan sampai lalai kita dari pengawasan Allah Ta'ala. Karena orang-orang yang senantiasa menghadirkan muraqabatullah dalam dirinya, itulah orang-orang yang akan selalu melakukan kebaikan meskipun tidak ada manusia yang akan melihatnya. Itulah orang-orang yang akan selalu meninggalkan perbuatan maksiat meskipun tidak ada mata yang akan memandang kepadanya. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin.
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara perkara yang membuat Abu Darda tertawa, mentertawakan diri, sekaligus dia menangisi diri. Beliau mengatakan, aku heran dengan orang-orang yang banyak tertawa, sementara dia tidak tahu apakah dirinya telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita tidak boleh ketawa. Nabi tertawa. Bahkan para ulama menyebutkan tentang bagaimana Nabi tertawa dengan para sahabat, mengumpulkan hadis-hadis yang menunjukkan Nabi tertawa. Tetapi yang dilarang dari diri kita. Terlalu banyak kita tertawa sampai kita lupa apakah di balik tawa kita Allah telah ridho terhadap diri kita sehingga menjadikan kita itu bisa dimasukkan ke dalam surga. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika mereka berkumpul bersama para sahabat yang lainnya, mereka bermuamalah, mereka bercerita satu dengan yang lainnya, kemudian mereka tertawa. Tapi tatkala mereka sendiri, mereka kemudian mulai untuk mengingat apakah mereka itu sudah menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala mereka mengingat semua itu, tidak terasa diri mereka meneteskan air mata. Karena memikirkan tentang dirinya, apakah benar-benar dia termasuk hamba yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dia mengingat akan dosa-dosanya, dia mengingat akan kesalahan-kesalahannya, yang menjadikan dia terus meminta ampun kepada Allah. Yang mana kita sadar meminta ampun kepada Allah itu upaya kita untuk mendapatkan ridhonya. Maka tanyakan dalam diri kita, usaha apa yang sudah kita lakukan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang sudah kita kerjakan? Sudahkah kemudian kita berupaya untuk mengingat kesalahan apa, dosa apa yang sudah kita lakukan? Yang mana itu merupakan bentuk Allah bisa meridhoi kita. Sudahkah tatkala kita duduk sendiri di tempat sujud kita, di tempat sholat kita, lalu kemudian kita pusatkan pikiran kita mengingat Allah, mengingat akan dosa-dosa bagaimana hari kiamat dan azabnya, yang tidak sengaja kemudian meneteskan air mata. Sudahkah pernah seperti itu dalam diri kita? Yang mana itu merupakan sebab Allah akan meridhoi diri kita. Umar bin Khattab, seorang sahabat yang mulia, yang dahulu di masa jahiliyah beliau orang yang sangat keras. Tetapi tatkala Allah berikan hidayah Islam, kemudian Allah menjadikan beliau sebagai seorang Amirul Mukminin, apa di antara kebiasaan beliau? Beliau sering duduk sendiri, mengingat akan kesalahan dan meneteskan air matanya. Padahal Umar salah satu sahabat yang telah dijamin masuk surga. Lantas bagaimana dengan kita di sini? Kita belum dijamin masuk surga. Siapa di antara kita yang namanya sudah ditulis di pintu surga? Lalu kenapa kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Umar dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah sering imam ketika hari Jumat mengingatkan kita dengan ayat yang dia baca? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung-lambung orang beriman itu jauh dari tempat tidur mereka. Mereka bangun di malam hari, mereka begadang di malam hari. Bukan dalam rangka perkara yang sia-sia. Mereka mengambil air wudu, mereka menggelar sejadahnya, meletakkan kepalanya di tempat sujudnya. Setelah itu mereka mengangkat tangannya, meminta kepada Allah ampunan atas segala kesalahan-kesalahannya, seraya mereka meneteskan air matanya dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak salah kemudian Nabi SAW mengatakan salah satu orang-orang yang akan dinaungi di hari kiamat itu adalah rajulun
Dzakarallahu khaliyan fafadat ainah. Seorang yang tatkala di tengah kesendiriannya, dia mengingat kebesaran Allah, dia mengingat akan kesalahannya, dia mengingat akan apa yang Allah siapkan di hari kiamat. Yang tampak dia rasakan, ternyata air matanya telah berlinang karena mengingat semua itu. Kapan terakhir kita menangis? Menangis akan dosa. Kapan terakhir kita menangis mengingat akan azab Allah? Ataukah mungkin kita tidak pernah menangis karena saking seringnya kita tertawa dan lupa bagaimana cara menangis akan dosa-dosa kita. Nabi SAW mengatakan, la tuksirud dhahik, jangan banyak tertawa. Fa inna kasratad dhahiki tumitul qulub, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Kalau hati sudah mati, jangan pernah berharap untuk merasakan bagaimana siksa api neraka, pedihnya api neraka yang kemudian menjadikan kita bisa menangis. Oleh karena ikhwan, nasihat Abu Darda mulia, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah bahwasanya kematian selalu datang untuk mengintai dan dia tidak pernah permisi untuk mencabut nyawa kita. Jangan lalai dengan kehidupan dunia, akhirat tujuan kita. Dan hendaklah kita sering-sering menangisi dosa-dosa kita. Karena itu yang bisa melembutkan hati kita. Semoga khutbah yang disampaikan ini bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita termasuk hati yang senantiasa mengingat Allah. Senantiasa menjadikan diri kita bertobat dari segala kesalahan-kesalahan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dalam setiap urusan-urusan kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'dadin ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.